Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stres. Itu mungkin acap kali terucap di dalam hati ketika menghadapi berbagai masalah. Mulai dari tugas sekolah, kuliah yang menumpuk, beban kerja di kantor bertambah berat, utang belum lunas, pengeluaran hidup makin banyak, dan problem lainnya yang tak kunjung usai. Berbagai cara ditempuh oleh manusia demi mengatasi stres ini. Kalau di barat sana, meski tidak menutup kemungkinan, di sini juga ada yang demikian. Mereka hangout, mabuk-mabukan di bar, dan serba-serbi perbuatan kemaksiatan lainnya. Kalau versi lokal, ada yang merokok berbatang-batang, karaokean sampai larut malam, mendengarin musik hingga berjam-jam, ngegame tak ingat waktu, jalan-jalan keluyuran gak jelas demi refreshing menghilangkan stres. Akan tetapi selesainya dari itu semua, stres pun kembali menghampiri. Stres tetap tak hilang, hanya lupa saja sementara. Bahkan ketika semua cara telah dicoba, stres tak kunjung reda. Jadilah ia berputus asa. Ada yang menjadi gila, ada juga yang mengakhiri nyawa. Sayang, seribu sayang, betapa banyak dari kita sebagai seorang muslim yang beriman enggan untuk mengikuti petunjuk Allah dalam menghilangkan stres dan memperoleh ketenangan. Tuhan kita, pencipta kita yang paling tahu terhadap manusia dari A sampai Z, telah menjelaskan cara itu semua. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kalian menjadi tentram. Allah juga menunjukkan melalui lisan Nabi ketika beliau membahas tentang majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penyejuk mataku, penenang hatiku pada salat. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Siapa di antara kita yang ketika masalah mendera, sewaktu stres datang, kita pun langsung mengambil mushaf Al-Quran dan membacanya? Atau datang ke masjid ikut kajian, belajar agama, Al-Quran dan hadis sebagaimana dituntunkan oleh Nabi? Atau kita hamparkan sajadah, tunduk sujud, berdoa memohon jalan keluar dari segala problem kehidupan, hingga bulir air mata pun turun berinang membasahi kedua pipi? Itulah solusi dari Allah, zat yang paling paham tentang kehidupan manusia. Dia telah mengajarkan melalui nabinya hal-hal yang bisa dilakukan agar manusia memperoleh ketenangan hati. Sudahkah kita menempuh jalan ini semua? Tidakkah kita percaya bahwa ini adalah solusinya? Ataukah mungkin karena hati telah tertutup oleh tebalnya dosa dan maksiat sehingga berat bagi kita untuk menempuh cara ini? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Inilah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, obat daripada stres, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi perkataan saya stres. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.